Shalom Sobat WB, renungan harian pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025, berjudul Melayani dengan Rendah Hati. Pembacaan firman Tuhan akan diambil dari kitab Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Kitab Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk anugerah yang baru yang boleh kami nikmati pada hari ini. Tuhan, kami siap untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan pada hari ini. Tolong kami agar kami bisa memahami isi hati Tuhan pada hari ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sobat WB, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Kemudian datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu ia sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Nyatakanlah supaya ketua anakku ini duduk di dalam kerajaanmu, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Namun Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang akan kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapa-Ku." Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Sobat WB, mari kita bersama-sama memahami makna yang tertulis dalam firman Tuhan yang barusan kita baca lewat beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang diminta ibu anak-anak Zebedeus? Sobat WB bisa melihat kembali pada ayat 20 dan 21. Pertanyaan kedua, apa jawaban Yesus mengenai pertanyaan itu? Sobat WB bisa melihat kembali pada ayat ke-22 sampai 27. Dan pertanyaan terakhir, teladan apa yang Tuhan Yesus berikan untuk kita kerjakan? Sobat WB bisa melihat kembali di ayat ke-28. Sobat WB, seringkali sewaktu kita masih kanak-kanak, orang bertanya kepada kita, "Apa cita-citamu?" Umumnya anak-anak akan menjawab menjadi presiden, dokter, guru, polisi, tentara, pengusaha, dan lain-lainnya. Jawaban rata-rata ingin menempati pekerjaan yang terpandang, dihormati, dan terlihat hebat. Jarang sekali ditemukan anak-anak dan bahkan orang dewasa bercita-cita menjadi pelayan seperti pelayan restoran, pembawa barang, pengangkut sampah, pembersih jalan, atau pekerjaan yang tidak dipandang masyarakat dan dianggap rendah.
Sobat WB, pekerjaan seperti ini tidak bergengsi dan memiliki penghasilan pas-pasan. Namun, justru gambaran pekerjaan seperti inilah yang dimaksudkan oleh kata-kata Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 20 ayat 28 terjemahan baru edisi kedua, berfirman, "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sobat WB, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Mesias harus menderita. Pernyataan ini berbeda dari gambaran orang Yahudi bahwa Mesias itu mulia, hebat, dihormati, ditinggikan, dan akan menjadi raja dunia. Tuhan Yesus mengubah dan meruntuhkan pemahaman tersebut. Mesias datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sobat WB, Yesus datang bagi kita, umat manusia. Ia mengorbankan dirinya, memberikan hidupnya. Demikian pula kita sebagai murid Kristus perlu memahami bahwa menjadi besar artinya adalah menjadi pelayan dan menjadi hamba bagi yang lain. Menjadi hamba berarti siap untuk selalu berkorban bagi kepentingan dan kebaikan orang banyak. Sobat WB, apakah kita siap melayani menjadi hamba bagi sesama tanpa menuntut penghargaan? Apa yang menjadi motivasi kita dalam melayani? Ingatlah Sobat WB, bahwa melayani tanpa kerendahan hati bukanlah kualitas hidup seorang murid Kristus. Sobat WB, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita akan berkat apa yang sudah kita terima dan apa yang menjadi komitmen kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami belajar dari teladan Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dengan kerendahan hati. Tuhan, tolong kami untuk memiliki hati yang sama seperti Kristus, yang melayani dengan kerendahan hati sehingga kami memiliki kualitas hidup seorang murid Kristus. Tolong kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Melayani tanpa kerendahan hati bukanlah kualitas hidup seorang murid Kristus.